Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan semangat untuk belajar. Meskipun dalam suasana puasa, insya Allah kita tetap semangat dan puasa tidak menghalangi kita untuk beraktivitas lebih produktif. Baik, hari ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, untuk muatan pelajaran IPS KD 3.1, pembelajaran ke-1. Namun sebelumnya, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, apa yang akan kita bahas hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama tentang lingkungan dan fungsinya. Kemudian yang kedua, kondisi geografis dan kegiatan penduduk. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama, lingkungan dan fungsinya. Apa itu lingkungan? Nah, pasti kalian sudah tahu semua ya. Jadi lingkungan itu adalah keadaan sekitar tempat tinggal kita beserta semua yang ada di dalamnya. Atau lebih mudahnya, semua hal yang ada di sekitar kita, itulah yang dinamakan lingkungan. Nah, kemudian ada 3 unsur yang terdapat dalam lingkungan, yaitu yang pertama adalah biotik atau hayati. Nah, unsur biotik atau unsur hayati ini merupakan sesuatu yang ada di sekitar kita yang berupa makhluk hidup, misalnya tumbuhan dan binatang. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur abiotik atau non-hayati, yaitu benda tak hidup, ya, bisa batu, air, tanah, dan lain sebagainya. Kemudian unsur yang ketiga adalah unsur sosial dan budaya. Nah, unsur sosial budaya ini merupakan hasil karya manusia. Bisa berupa peraturan, bisa berupa norma, gitu ya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi lingkungan. Yang pertama, lingkungan berfungsi sebagai tempat untuk memperoleh makanan, ya kan? Nah, kita manusia memperoleh makanan dari lingkungan kita yang kita tempati, ya. Kemudian lingkungan juga berfungsi sebagai tempat tinggal. Kita membangun rumah, ya, membangun perumahan, membangun permukiman, ya, untuk tempat tinggal itu tentunya juga membutuhkan lingkungan. Kemudian yang ketiga, fungsi lingkungan adalah sebagai tempat budidaya. Nah, budidaya ini bisa berupa pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sebagainya. Gitu ya, untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Kemudian fungsi yang keempat adalah tempat bekerja. Nah, sudah jelas ya, sebagai tempat bekerja. Dan fungsi yang kelima adalah tempat bersosialisasi atau berinteraksi, berhubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Nah, ini juga membutuhkan merupakan salah satu fungsi dari lingkungan. Yang kedua, kita akan membahas tentang kondisi geografis dan kegiatan penduduk. Nah, yang dimaksud kondisi geografis adalah keadaan bumi berdasarkan letak, iklim, relief, jenis tanah, serta sumber daya alamnya. Mungkin kalian ada yang bertanya, loh kok ada relief? Relief itu kan bukannya yang ada di dinding candi itu, ya, pahatan-pahatan yang ada di dinding candi. Nah, relief yang dimaksud di sini adalah bentuk permukaan bumi, ya. Ada yang berupa pegunungan, ada yang berupa dataran tinggi, dataran rendah, ya, sungai dan lain sebagainya. Itu namanya relief. Kemudian kondisi geografis tadi, ya, suatu wilayah itu akan berpengaruh terhadap sumber daya alam di wilayah tersebut. Nah, kemudian sumber daya alam tadi, ya, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan penduduk atau aktivitas keseharian penduduk. Nanti kaitannya dengan pekerjaan biasanya, gitu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kegiatan penduduk yang dipengaruhi oleh kondisi geografis. Yang pertama, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Nah, daerah pesisir itu merupakan daerah pertemuan antara wilayah daratan dengan lautan.
ya, antara daratan dengan pantai, itu daerah pesisir namanya. Ya. Kalau kita mungkin sering mendengar di Indonesia itu ada pesisir utara Pulau Jawa misalnya, berarti masyarakat yang tinggal di sekitar pantai utara Pulau Jawa, gitu ya. Nah, bagaimana kondisi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir? Nah, biasanya masyarakat yang tinggal di daerah pesisir itu mereka akan berkegiatan atau beraktivitas sebagai nelayan. Kemudian ada juga yang beraktivitas dengan mengusahakan tambak ikan atau tambak udang, gitu ya. Kemudian ada juga yang berprofesi atau bekerja sebagai petani garam tradisional. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua adalah masyarakat yang tinggal di dataran rendah. Nah, dataran rendah ini merupakan dataran yang ketinggiannya itu kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, biasanya dataran rendah ini dilewati oleh banyak sungai, sehingga tanahnya relatif subur, gitu ya. Karena tanahnya subur, maka banyak masyarakat yang tinggal di dataran rendah. Dan mereka beraktivitas sebagai petani. Kemudian ada juga yang sudah maju itu juga menjadi kawasan industri dan juga jasa perdagangan, gitu ya. Perdagangan, pusat-pusat perdagangan itu biasanya di dataran rendah. Nah, kemudian kita masuk yang ketiga adalah masyarakat yang tinggal di dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini berarti ketinggiannya di atas 600 meter di atas permukaan laut. Nah, apa saja aktivitasnya? Nah, mereka biasanya berkebun atau perkebunan, bisa perkebunan sayuran, gitu ya, ada perkebunan buah-buahan. Kemudian juga mereka membuka jasa pariwisata. Nah, kaitannya dengan pariwisata, tentu nanti aktivitas penduduk juga bermacam-macam. Ada yang menyewakan alat transportasi, ada yang membuka penginapan atau homestay, ya, ada yang menjual souvenir, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, yang keempat, kita bahas tentang masyarakat yang tinggal di sekitar sungai. Nah, di beberapa wilayah di Indonesia itu juga dilewati oleh sungai-sungai yang besar, gitu ya, sungai-sungai besar, terutama di wilayah Kalimantan. Itu banyak sungai-sungai besar di sana. Nah, masyarakat yang tinggal di sekitar sungai itu mereka beraktivitas di pembangkit listrik tenaga air, ya. Tuh, sungai-sungai yang besar itu bisa dibendung, dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Kemudian banyak juga, ya, di luar Jawa terutama sungai yang dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Nah, ini kalau di slide itu ada gambar Sungai Musi, ya, di Sumatera Selatan. Itu ada jembatan Sungai Musi, itu ya. Itu Sungai Musi itu juga dimanfaatkan sebagai transportasi. Nah, kemudian ada juga sungai yang dimanfaatkan sebagai pasar apung. Nah, terutama di daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan, gitu ya, ini pasar apung. Nah, berikutnya masyarakat yang tinggal di sekitar sabana. Apa itu sabana? Sabana merupakan padang rumput yang luas yang diselingi ada semak belukar dan ada juga pepohonan, gitu ya. Nah, di Indonesia sabana ini cukup banyak di daerah Nusa Tenggara Timur, ya, Nusa Tenggara Barat, kemudian di daerah Padang, Sumatera Barat juga ada, itu ya. Nah, masyarakat yang tinggal di sekitar sabana itu biasanya mereka aktivitasnya adalah peternakan sapi. Nah, ini ya, peternakan sapi. Kemudian ada juga peternakan kuda. Nah, ini. Nah, baiklah anak-anakku, selanjutnya kita masuk pada sesi penugasan. Nah, untuk penugasan, yang pertama tentu kalian mempelajari video dan buku bahan belajar daring jilid 9. Kemudian setelah itu kalian bisa mengerjakan latihan soal pengayaan, dilanjutkan dengan mengisi lembar capaian pemahaman materi, dan terakhir jangan lupa
teliti kembali semua pekerjaan yang sudah kamu kerjakan. Nah, anak-anakku, cukup sekian untuk pembelajaran materi IPS hari ini. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.